Bismillahirrahmanirrahim. Yassir wa la tu'assir. Bitammim bil khairi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ala kulli harfin kutiba aw yuktabu. Ala al-abidin wa la al-dahirin. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين وخاتم الحاضرين. بسم الفاتحة خصوصا لشيخنا وأستاذنا في مسلم عليه بن مولد البشر وإلى الشيخ محمد بن عاصم الجاوي ثم إلى الشيخ شهاب بن أحمد بن حجر العسقلاني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ولهم خاصة وجملة المسلمين والمسلمات عامة وإلى عضلة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأزواج هجرته وقربته وكافة الأنبياء والمرسلين والأصحاب أجمعين. كلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afiyatu dan keselamatan. Wasitru dan tertutup dari aib. Wal ghina 'anil nasi dan cukup daripada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di pembahasan pada maqalah yang ke-7, asar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwasannya an-ni'mu ay a'zamha, jadi nikmat yang besar itu sittatu asya, ada 6 kata beliau. Islam, al-Islam wal Quran wa Muhammadur Rasulullah. Kemarin sudah kita bahas apa itu Islam, Quran dan Muhammad Rasulullah. Ini diantara yang pertama, bagian pertama tentang nikmat yang besar itu menurut apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sekarang orang menganggap nikmat terbesar itu adalah nikmat ketika dia merasakan dunia dalam genggamannya. Jadi orang akan merasa mendapat nikmat terbesar, karunia terbesar dari Allah kalau dia mendapatkan dunia dan apa yang dicita-citakannya. Kalau orang dapat kekayaan, berduit, dia merasa nikmat terbesar. Ya Allah, nikmatlah banyak kau berikan dengan aku. Itu nikmat juga. Tapi kalau kita orientasinya dunia, maka kita mengukur nikmat itu sekedar dunia baik. Ketika kita dalam keadaan tidak menyenangkan, dalam kondisi duit dakati, badan sakit, pikiran tidak keruan, maka kita merasa Allah meninggalkan kita, Allah membiarkan kita. Kalau orientasi kita bahwa nikmat itu hanya sekedar dunia, makanya ahli-ahli pengejar dunia itu menganggap segalanya. Kalau dia populer, maka mau cari popularitas, bagaimana caranya dia terpopuler. Kamu juga yang mau ngajang-ngajang lomba-lomba itu, pemilihan-pemilihan bakat lewat TV. Dia cari bagaimana caranya dia bisa kaget menggapai cita-citanya jadi populer. Maka ketika dia populer, dia merasa karunia terbesar sudah didapatkannya sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Ada orang pengen punya rumah besar, gedung,
terkabul rumah besar tadi. Oh, karena orientasinya cuman nikmat terbesar itu baik, maka Allah kasih, dia menganggap itu nikmat terbesar. Tapi dalam kajian tasawuf, dalam kajian hati, dalam kajian kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang hanya sementara di dunia, itu tidak menjadikan nikmat utama. Nah, yang keempat kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, wal afiyah, selamat. Au dafa'al mukarah. Jadi orang selamat itu terhindar dari berbagai macam yang tidak dia senangi, kesusahan yang tidak dia senangi. Maka ketika seseorang mendapatkan nikmat ini, dia mendapatkan keselamatan dunia, maka dia termasuk orang yang mendapatkan di antara nikmat besar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kelima, as-sitru, ai-sitrul uyub, terpelihara daripada aib kita, ya, terpelihara dari aib. Itu situ apa? Tertutup, ya. Maksudnya terpelihara, tertutup itu terpelihara. Dari kita orang yang mendapatkan nikmat terbesar itu, kata Sayyidina Ali, di antaranya yang kelima, terpelihara dari hal-hal yang mendatangkan aib gitu. Aib itu kan kekurangan dalam diri yang diketahui hanya Allah, itu aib. Dan kita akan merasa malu ketika diketahui oleh orang lain, itu aib namanya. Uyub itu jamak dari aib, kejelekan-kejelekan gitu. Maka orang-orang yang terhindar daripada hal-hal yang mendatangkan aib tadi, itu termasuk orang yang dapat nikmat. Misalnya dia akan melakukan sesuatu yang ternyata itu menjadi aib, Allah buat jalan dia untuk terhindar dari aib itu. Terus yang namanya aib itu kita lakukan tersendiri tanpa dilihat oleh orang lain, itu aib, kekurangan kita dalam diri kita. Kalau suami itu paling tahu aib istrinya, kalau istri paling tahu aib suaminya. Bagaimana dengan orang di luar yang tentang aib ini? Maka dilarang untuk membuka aib orang lain. Agar tidak dibuka uang aib kita, jangan buat gawean, jangan buat pekerjaan yang mendatangkan aib gitu. Nah, itu seimbang kan? Ay, takut dia dibuka uang aib, karena nanti di akhirat aib kita tuh dibongkar Allah. Dunia orang tidak tahu aib kita. Kita ini kan aib kalau dibungkus baik dengan baju, dibungkus dengan kopiah, dibungkus dengan sarung, dibungkus dengan pakaian mahal. Ada yang dibungkus dengan pakaian presiden, ada yang dibungkus dengan pakaian gubernur, ada yang dibungkus dengan pakaian anggota dewan, bahkan ada yang dibungkus dengan pakaian ustadz kiai. Itu kita ini kan wadah aib galau badan kita. Nah, jangan sampai datang aib tadi, maka ketika seseorang sadar bahwa hal itu akan mendatangkan aib bagi dia, ketika itu terbongkar oleh orang lain, akan dibongkar oleh Allah, dia akan merasa malu, maka orang itu terselamatkan dari aib. Kata Sayyidina Ali, kalau dia selamat dari aib hari itu, yang dia urung melakukan aib bagi dirinya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan nikmat terbesar, walaupun menggoda depan mata. Ingat ketika kisah Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh seorang wanita cantik dan terhormat, ya, untuk melakukan sesuatu yang di luar norma, padahal anak angkatnya. Itu aib. Nabi Yusuf alaihi salam menolak karena dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Walaupun dalam kamar dikunci, kata uang, ya namanya betina terhormat. Dalam kerajaan
Bini rajo. Mana lagi kamu bini rajo? Ada bini rajo jahat. Mele, bini rajo itu kan banyak bininya, kan rajo-rajo zaman dulu kan. Jadi betina-betina cantik itu kan dinikahi dia. Rajo dulu, atau rajo sekarang ada ya. Cantik luar biasa, kayo. Gak usah jauh-jauh, bini pangeran baik. Oh, jingoklah kamu mele nih dia. Ya, tidak dapat di negara dia, di negara lain kagak. Cantik luar biasa, terhormat. Ya. Lah digoda Nabi Yusuf, ini aku takut kepada Allah. Berbalik Nabi Yusuf, dikejarnya. Kalau misalnya Nabi Yusuf melakukan itu aib bagi dirinya. Nah, sama dengan kita. Tatkala melakukan sesuatu hal yang mendatangkan aib, kita terhindar dari aib itu, maka dia dapat nikmat terbesar. Misalnya aib apa kita tinggal? Apa misalnya? Apa dia misalnya? Apa? Oh, nonton gambar tak benar, hobi. Nah itu aib itu. Aib. Pas lagi nak nonton sinyal hilang. Nah itu selamat berarti. Hari itu diselamatkan oleh Allah. Iya hari itu, besok begoyor sinyal bagus. Download dulu. Kalau download tak pakai kuota, mak itu dulu. Aib itu. Kalau kamu terhindar dari itu, berarti kamu dapat nikmat terbesar dari Allah. Nah, ya, hilang cahaya wajahnya kaki kalau kebiasaan kaki tidak benar dah. Hilang cahaya wajahnya. Imannya lama-lama dicabut oleh Allah kaki. Senang dengan gawe tidak baik, benci dengan gawe baik. Nah itu kaki. Jadi orang terhindar dari aib. Yang keenam, apa tadi? Mana ini hilangnya? Walghina 'anil nas fi umurid dunya. Siapa itu? Ini maksudnya cukup dari manusia itu, maksudnya wong yang cukup, tidak dong merasa kurang dari wong lain. Yang efeknya dia galak minta-minta. Jadi orang yang merasa cukup di antara wong lain, di antara manusia lain itu orang yang dapat nikmat terbesar. Misalnya dua bagi-bagi, kita tidak kebagian. Tidak ngamuk kita, tidak bingsal, tidak protes. Ngapa bukan bagian kita? Apalagi yang ngenjuk itu kan hak dia yang ngenjuk itu. Ya namanya dinjuk. Tidak protes. Nah, wong yang main ini wong yang kayo dirinya. Walaupun dia butuh waktu itu. Ngelatihnya kami dari kecil dilatih wong tua. Kemarin aku cerita sama Rudi sama. Kami dilatih oleh wong tua kami dari kecil dulu. Jadi sampai sekarang ini sifat meminta-minta itu insya Allah tidak kati dalam diri. Ada tapi tidak ada banyak. Untuk pribadi kita tidak berani minta. Kalau untuk uang banyak kita berani minta. Ya. Sampai diajarkan oleh wong tua kami dulu. Waktu dulu masih kecil-kecil sama cak kamu nih. Nah kalau ada bagi-bagi makanan, ya, lebih parah dari kamu nih dulu. Bertarik-tarikan zaman kami dulu. Iya. Rame sih, aku kak belum kak. Nah, tapi kami dulu duduk baik mantap, mendep baik. Wong berebutan, kumpang kabeh. Ada yang pucuk kepala, ada yang sarungnya lah lepas, ada yang tarik ke kupingnya lah temak ini kan, tangannya di sini, badannya ini kan tarik kawan. Kita santai baik karena diajar ke orang tua kita tidak pernah minta, dan itu kami ajarkan dengan keluarga dan anak-anak. Jangan pernah minta. Kalau dikasih, ambil. Minta, jangan. Itu ngelatih diri kita jadi orang yang kayo hati. Kaki buahnya qanaah. Efeknya hilang dari serakah. Tapi karena rezeki tidak bakal kemana. Datang lagi. Kita diam, mau kesian. Oh kesian budak ini. Duduk. Memang hati itu ngarapnya. Allah aku udah lapar. Udah mati. Oh ya Allah udah dapat nasi minyak, udah dapat ini.
Tapi karena bagian tidak kemana. Makanya di diskusi Nabi mengatakan mana di diskusi tadi? Mana tadi? Ya bena Adam, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah dalam hadis qudsi, tabarri'u li ibadati. Wahai anak Adam, masuklah kamu itu untuk selalu dekat dengan ibadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghina, maka aku akan isi hati kamu itu dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqan, dan aku akan berikan kepada di tanganmu itu rezeki. Ya Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, maksudnya la taba'ad anni, jangan kau jauh untuk ibadah kepadaku. Amla qalbaka faqran, maka aku akan masukkan, aku akan penuhi bagi kamu itu kemiskinan di hatimu. Wa amla yadaka syughlan, dan aku akan penuhi di tanganmu itu kesibukan. Apa artinya? Intinya kedekatan diri kita kepada Allah, kita merasa itu tidak bakal lewat kalau bakal jadi bagian kita. Ya. Karena kita berharapnya kepada Allah, jadi tinggal dekat baik dengan Allah gitu. Ibadah yang susah nyari kerja, ibadah dekat baik. Kagak ada saatnya Allah kasih. Oh ya Allah tuh dekat-dekat baik kau tuh dengan aku, tenang baik kalau bahasa gitu. Walaupun tidak kasih duit, hati kau kagak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan jiwa. Tidak merasa kurang terus. Kemarin kita bahas, ternyata wong yang serakah itu tidak saja menimpa diri orang-orang yang tidak kati. Justru orang-orang yang kaya banyak yang dikenai penyakit wabah serakah, kurang terus. Maka dekat baik dengan Allah, kaki Allah kasih ya, rezeki gitu tuh. Ibadah baik. Meskipun tidak dikasih Allah duit, tidak dikasih Allah kekayaan, rumah yang bagus, tapi hati kita dikayakan oleh Allah. Tenang kita. Tidak berharap dengan manusia. Tidak berharap dengan makhluk. Tidak berharap dengan asbab. Kalau kita berharap dengan asbab, maka hilanglah kaget kekuasaan Allah di dalam hati kita. Kalau kita berharap dengan Allah, maka asbab tadi adalah jalan saja, tidak menentu untuk nasib kita. Sebaliknya orang tidak kata imam, maka dia akan yakin kepada asbab, maka hilanglah kekuasaan Allah dalam hatinya. Sama dengan tadi kata Allah, dekati ibadah dengan aku. Kaki aku yakinkan hati kau bisa dikayakan, dan aku akan berikan kepadamu, kepada tanganmu rizki. Sebaliknya kata Allah, jangan kau jauh-jauh dari aku. Kaki aku isi hati kau dengan kefakiran, aku isi tanganmu dengan kesibukan. Kalau kita jauh dari Allah, hati kita miskin terus. Ngamuk kalau tidak dapat bagian, protes kalau dapat bagian, buat fitnah sana, fitnah sini kalau tidak dapat bagian. Seolah-olah wong itu tidak adil. Padahal soal adil tidak adil kadang-kadang karena hak wong itu hak dia memberi, bukan kewajiban untuk menerima. Ustaz, tapi wong itu ibadah. Ya mungkin dia tidak merasakan ibadah itu yang sebenarnya karena dia tidak punya ilmu tentang ibadah itu. Kita bahas bahasan berikutnya. Tidak membekas dalam hatinya, sehingga sifat serakah itu ada dalam dirinya. Asal dia jadi duit laju, mau tidak jadi duit lari. Nah ini kajian hati kita. Maka wong yang ngaji-ngaji model ini tenang hatinya. Tidak ada gelisah, tidak mudah protes terhadap sesuatu yang kadang-kadang bagi dia haknya tapi tidak diterimanya, karena dia yakin Allah itu selalu bersamanya, dijamin oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka yang keenam ini, kita tuh dikayukan Allah hati kita dari manusia, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang sering meminta-minta. Sering kita sampaikan, ketika kita berharap kepada manusia, jangan pernah harapan itu akan tiba, karena manusia tidak akan memberikan sesuatu hanya sekedar kemampuan dan keinginannya saja. Ada keterbatasan dia untuk memberi di balik apa yang kita ingini. Maka jangan pernah mengharap kepada orang lain apapun bentuknya, entah bentuk benda, entah bentuk kasih sayang, bahkan cinta. Mengharapkan cinta dari orang yang tak mungkin pernah dia mencinta kita. Kalau maka cinta itu akan tergantung di angan-angan saja, karena dia tidak akan pernah sampai kepada dirinya, bagaikan orang yang bertepuk sebelah tangan, kecewa di dalam hati dan jiwa, sehingga terkadang serasa merana. Wih, asik. Kakek jiwa rekamannya boleh dicatat kakek, karena aku tidak bisa mulangnya lagi. Tuh. Iya, itu harapan hampa kalau zaman dulu bahasanya tuh. Ya. Jadi kalau kita berharap dengan manusia, harapan hampa. Sekali dua mungkin dia memberi apa yang kita pinta, tapi ketiga dan berikutnya dia akan merasa bahwa dirinya tak akan bisa lagi memberi kepada siapa yang meminta kepadanya, karena keterbatasan rasa iba yang ada dalam diri dan jiwanya. Maka janganlah meminta kepada seseorang yang hanya punya satu rasa iba kepada kita, tapi mintalah kepada Dia Sang Maha Kuasa, yang memiliki segalanya, yang kaya tak ada batasnya, cinta yang tak pernah putus-putusnya kepada setiap hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak rekamannya kayak boleh diputus-putus. Begitulah, jangan pernah mengharap kepada, maaf, termasuk kamu yang cari kerja, yang melok tes, itu kan sekedar jalan kita baik. Makanya kita jalan nih baik, ngalir kalau bahasa kita. Kalau bagian ndak kemana, cuman jangan diam baik di rumah, medep baik ngawasi dinding. Muji maknya ngapo? Aku nak jadi wong kayo mak. Oh, nak begawi mak, ngawasi dinding mah gilo. Lah banyak mama itu. Jangan kita fokus ke situ, wah seolah-olah inilah cita-cita aku yang utama, yang pasti aku dapatkan. Ketika dia lepas dari tangan kita, kecewalah kita dapatkan. Hilanglah kuasa Allah di dalamnya. Hilanglah keyakinan kita bahwa Allah itu sudah menetapkan yang terbaik bagi setiap hamba yang diinginkannya. Terkadang kita meminta sesuatu tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu itu. Tapi ternyata yang tidak kita pinta, tanpa dinaya, tanpa kita inginkan, tanpa kita ketahui, itu kita dapatkan untuk kita. Itulah rahasia di balik pemberian Allah. Jangan merasa Allah itu meninggalkan kita selalu, kita menganggap diri kita ditinggalkan Allah. Kadang-kadang yang kita dapatkan tidak sesuai keinginan kita, kita menganggap ini tidak sesuai, sudah tinggal kelak. Wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum, masa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak senang, justru itu yang terbaik bagi kamu, yang terbaik. Boleh jadi yang kamu senang itu belum tentu yang terbaik, terbagus untuk kamu. Bisa jadi itu sesuatu yang terburuk bagi kamu. Jadi siapapun kamu yang nak sekolah, ngelanjut sekolah, yang nak nyari kerja, yang pengen jadi apa-apa, sudah usaha tapi gagal di tengah jalan atau di ujung jalan gagal, jangan pernah berputus asa. Wala tayasu mir rahillah innahu la yasu ilal qaumul kafirin. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Semuanya orang yang selalu berputus asa dari rahmat Allah siapa? Kecuali orang-orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim azim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una waghfir lana dhunubana wa liwalidina innana yawma yaqumul hisab. Allahumma ahdina bihudaka waj'alna min sharri al-aqdar wa tawallana liyghfir lana siwak wa taj'alna mimman khalaqa amraka wa hasab rabbana atina fid dunya hasanah
Wabillahi taufiq asran kena atukan nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad rabbil alamin. Minta Fatihah. Sekali lagi kita doakan untuk kita doanya untuk kita doakan mudah-mudahan barokah majelis ini untuk Pak Haji Adi Juliansah di Cilacap yang insya Allah besok beliau nak berangkat umrah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan dan ibadah beliau, termasuk uang tua beliau yang direncanakan insya Allah melok seharusnya tapi dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan malam ini penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beriring doa ini senantiasa beliau pulang mendapatkan umrah maqbulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bisihati wal afiyati wassalama ala hadin ni'am li kulli salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى